Hai Sobat Piknikers. Di video ini aku masih explore daerah Cibodas, Jawa Barat. Di sini ada kanopi trailnya juga loh. Yuk ikuti keseruan aku dalam explore kanopi trail dan air terjun Ciwalen yang berada di Cibodas. Oh, ada elang nih. Elang Jawa ya? Boleh dipetik? Boleh, Bang. Itu buahnya. Oh, ini buahnya. Tapi harus dimasak dulu. Masaknya udah kayak gini aja langsung dimasak. Iya. Ya? Kita menemukan satu ekor gini. Saya bunga. Kayak belimbing ulu. Ini bulu. Rasanya kayak belimbing ulu. Enak. Seger ya? Iya. Hai Sobat Piknikers, hari ini aku berada di Cibodas dan kali ini aku akan explore kanopi trail yang berada di lokasi Taman Wisata Gunung Gede Pangrango. Yuk ikuti keseruan aku berjelajah ke kanopi trail. Kanopi Trail Ciwalen ini berlokasi di Resort PTN Mandala Wangi, masih di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Secara administratif, TNGGP ini mencakup wilayah Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai trekking, kita harus menuju loketnya terlebih dahulu ya. Masih satu loket dengan wisata Ciberem dan juga pintu masuk pendakian Gunung TNGGP. Perjalanan kurang lebih hanya 5 menit dari lapangan golf Cibodas. Tujuan kita adalah kanopi trail, dan itu masih satu paket wisata juga untuk air terjun Ciwalen. Jadi, trekking aku kali ini tidak hanya ke satu destinasi saja ya. Yuk lanjut. Kita sudah masuk di area gerbang pendakian TNGGP sekaligus loket wisatanya nih teman-teman. Loketnya berada di sisi kiri jalur ya. Nah itu dia loketnya. Kanopi trail Ciwalennya dibuka untuk umum, sedangkan untuk pendakian TNGGP-nya sedang ditutup. Harga tiket masuk kanopi trail ini sebesar Rp41.500 dan sudah termasuk asuransinya. Karena ini adalah wisata khusus, jadi kita diwajibkan untuk ditemani oleh guide atau petugas TNGGP dengan biaya jasa sebesar Rp50.000. Dan hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Nih dia kanopi trail dan air terjun Ciwalennya. Kita akan ke sana nih teman-teman. Petualangan ini dimulai dengan trekking 500 meter menuju kanopi trail. Untuk mencapai kanopi trail, kita harus trekking selama kurang lebih 15-20 menit. Sedangkan untuk trekking ke air terjunnya kurang lebih 30 menit. Itu tergantung kecepatan berjalan kita ya. Trekking kali ini aku dipandu oleh satu petugas TNGGP yang bernama AA Ridwan. Beliau yang akan menemani kita menuju lokasi kanopi trail dan air terjun Ciwalen. Kanopi trail ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang memiliki potensi bentang alam yang sangat menarik. Beberapa flora dan fauna langka yang dilindungi dapat ditemukan di TNGGP seperti macan tutul Jawa, oa Jawa, lutung surili, dan lainnya sebagai fauna endemik di kawasan ini. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu tempat favorit dan tertua bagi penelitian tentang alam Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa TNGGP memainkan peran penting dalam sejarah konservasi di Indonesia
sejak didirikan pada tahun 1980. Sebagai taman nasional, kawasan TNGGP tentu menyimpan beraneka ragam hayati yang cukup tinggi dan dilindungi, meliputi lebih dari 1.000 spesies fauna dan lebih dari 2.000 spesies flora. Beberapa flora endemik dan fauna langka yang dilindungi dapat ditemukan di TNGGP yang memiliki luas mencapai 14.270,80 hektar ini. Sementara flora di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga beragam. Tercatat ada 870 jenis tumbuhan berbunga dan 150 jenis paku-pakuan yang merupakan flora endemik yang dilindungi di kawasan ini. Oh, ini tanaman obatnya ya. Ya, banyak tanaman obat sini ya. Iya, semak, perdu ya. Tapi dibudidayain jadi obat herbal. Oh, muter deh. Kita semakin dekat dengan kanopi trailnya nih teman-teman. Dibangunnya tahun 2010. Panjang tas aja sih. Oh iya. Oh, dia ada kapasitas ya, ya. Ada. Di orang. Fasilitas apa? Ya sih. Oke. Udah. Maksimal beratnya 70 orang, 70 kilo per orang ya. 300 ya? 300 kilo ya? 350 kilo. Ini cuma berapa orang yang ada 70. Kita sudah sampai di Kanopi Trail. Yuk kita merasakan bersama sensasi berjalan di Kanopi Trail ini. Amazing. Wow. Informasi yang kami dapatkan bahwa Kanopi Trail ini dibangun pada tahun 2010. Pembangunannya bertujuan sebagai sarana penelitian satwa arborel dan stratifika tajuk vegetasi. Jadi lebih digunakan untuk melakukan observasi flora dan fauna di kawasan TNGGP ini. Kemudian dibuka untuk umum sejak 2014. Oh, ada elang nih. Elang Jawa ya? Oh. Nggak kelihatan. Elang bidok. Oh, elang bidok. Oh, kirain elang Jawa. Cakep ya. Ini Kanopi Trail yang digunakan untuk pemantauan satwa. Iya. Asik banget ya terbangnya. Heeh. Melayang. Ini tingginya kurang lebih 40 meter. Gitu. Ya, lanjut lagi. Iya.
Kanopi trail ini berupa jembatan gantung yang membentang sepanjang 130 meter dengan tiang-tiang penyangga berupa 4 pohon rasa mala yang berdiameter rata-rata 1,2 meter. Dan tinggi kanopi trail ini berkisar 45 meter. Berbahan dasar bordes aluminium, seling baja dan anting-anting behel serta atap shelter dari hollow. Bagi aku, ini benar-benar sensasi yang luar biasa. Bisa merasakan sensasi berjalan di atas hutan hujan tropis yang lebat. Dan aku sangat menikmati indahnya alam hutan hujan tropis ini dari ketinggian. Sebenarnya agak ngeri juga, karena jembatan ini sedikit berayun ketika menahan beban orang. Tapi jembatan ini mampu menahan beban sebesar 300 kg atau setara dengan berat 5 orang. Yuk, kita lanjut trekking lagi ke air terjun Ciwalen. Jarak tempuh antara kanopi trail ke air terjun Ciwalen kurang lebih selama 10-15 menit. Oh iya teman-teman, kanopi trail Ciwalen ini hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu saja ya. Dengan sistem pelayanan terbagi menjadi 4 trip per hari, yakni pukul 9, pukul 11, 13 dan 15 WIB. Ini beda sama jalur pendakian gede, ya beda ya jalurnya. Untuk pendakian beda. Terpisah gitu, nggak nyatu. Pendakiannya ditutup Pendakian itu sampai waktu. kita belum tahu saya sempat ramai juga di Iya, nonton dulu. Ramai ya, viral. kan ilegal sih. Iya. Kita hampir sampai di air terjun Ciwangen. Aku udah gak sabar nih lihat air terjunnya. Selamat datang di air terjun Ciwalen. Air terjun Ciwalen. Ada juga. Air terjun Ciwalen masih sangat asri. Memang tidak terlalu besar, namun airnya jernih dan segar. Selain itu, konon katanya air terjun Ciwalen ini mempunyai khasiat untuk menjadikan wajah kita menjadi awet muda. Perlu diketahui bahwa air terjun Ciwalen ini merupakan pemasok air yang sangat penting bagi daerah sekitarnya, terutama Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Aliran sungai inilah yang mendistribusikan aliran sungai Ciliwung, Citarum, dan Cimandiri.
Tiba-tiba kami mendengar suara oa Jawa di air terjun. Sudah ada suara udah. Oh, itu. Suara sama pergerakan. Udah cukup itu untuk data penelitian ya berarti ya. Oa Jawa adalah sejenis primata Hilo-Batidai, satwa endemik Pulau Jawa dengan populasi tersisa antara 1.000 sampai 2.000 ekor saja. Ayamnya unik unik. Berbeda lokasi. Kera ini adalah spesies oa Tapi Jawa yang kondisinya paling kemana langka di beda dunia lokasi bukan itu. dan tergolong hewan yang paling setia pada pasangannya loh teman-teman. Di sini AA Ridwan menjelaskan beberapa contoh gambar flora dan fauna yang masih hidup di kawasan konservasi ini. Ini bisa dimakan. Daunnya atau batangnya? Oh, taruh itu ya. Itu tuh, kipas Iya, bagian batang itu. dibuka ininya. Dibuka. Dilapisin. Oh, iya. Coba dulu. Asam tapi Kayak belimbing ulu. Ini dulu. Rasanya kayak belimbing ulu. Enak. Seger ya? iya. Tinggal dipakai sambal. Sambal rujak. Enak kan? Sudah. Ini tanaman begonia. Ya kan kayak belimbing ulu kan rasanya. Oh. Enak kan? Ini liar nggak sih kalau di Ini ya. Iya. Jadi kalau nanjak itu ada ya? Ya udah Bu. Ini dia di ketinggian 2000. Oh 2000 masih ada. Ini aja jangan dipotong, ini aja. Ini Enggak jangan. apa pangkalnya udah. Setelah puas menikmati suasana air terjun Ciwaleng, kita harus segera kembali menuju Kanopi Trail karena cuaca mulai gelap yang menandakan bahwa hujan sebentar lagi akan turun. Ini disebut buah paku. Oh buah paku. Boleh dipetik? Boleh, Bu. Tidak. Itu buahnya. Oh ini buahnya. Tapi harus dimasak dulu. Masaknya udah kayak gini aja langsung dimasak Iya. ya? Direbus gitu ya? Ya, direbus. Oh namanya buah paku. Buah paku. Ini biasanya dia maksimal di ketinggian berapa nih hidupnya? Dia tinggian 1000 sampai 2000 pun ada. Masih ada ya? Kenapa ini namanya buah paku? Mungkin jenis pak-pakuan ya. Jenis buah paku juga. Hah? Pakuan. Iya biasanya. Kayak pakis gitu. Kita lanjut lagi. Apa ya? Ini kayak itu ya? Kayak daun popohan ya? Iya, memang dia. Oh iya. Bukan kan ada beberapa jenis juga, ada yang Oh, Jawa, hah? ada yang barat. Iya. Tapi kayaknya lumayan banyak ya, maksudnya di kalau kita jalur pendakian juga banyak ya pohonnya ya. Apa itu? Ini jenis bukan Apa itu? Pak? Kita menemukan satu ekor binatang. Kayak bunglon. Apa ini? jenis bunglon, Oh, sejenis bunglon. iguana. Ah, iguana. Iya, Oh, iguana. Ini masih kecil tapi. jenis kecil. Kalau iguana ini kan dia makan daun kan? Kalau yang maju Kalau ini ada daun, ada ini juga jenis serangga. serangga ya. Ini juga langka ya kalau iguana ya. Berarti ada apa induknya ya? Ada. Ini ada anaknya boleh ini. Boleh. Enggak.
Boleh. Kalau berani Jangan pegang. terlalu dekat. Oh enggak deh. Ntar digigit. Gigit ya? Gigitnya lumayan. Iya. Yang sakit soalnya. Dulu punya juga iguana. Cuman kita lepas Iya. maksudnya. Enggak deh. Aku pengen Kalau pegang takut tuh. jangan. Kalau di sininya bisa aman. Segini aja Coba dia dilus gitu deh, udah. kamu lus. Coba di sekitar sini. Aduh. Enggak aman. Aman. Oh iya. Padahal aku punya juga tapi udah besar cuman. Ini dia agak sensitif. Kalau Untuk bagian kepalanya. ya Iya. Masih anak ya. Ini kira-kira berapa umurnya kalau sebelum operasinya? enggak nentu juga sih kalau untuk umurnya. Masih muda kali ya. Iya. Kayaknya masih kecil banget sih ini. Oh, jadi beda ya. Sama yang sudah ke situ. Iya. Kondisi kanopi trail ini masih sangat baik. Aku dan tim merasa senang bisa memiliki kesempatan untuk eksplor alam ke kanopi trail Ciwalen ini. Kawasan konservasi alam ini harus benar-benar dijaga dari berbagai gangguan dan ancaman seperti tercemar dan terbakar. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif kita semua sebagai manusia agar alam Indonesia kita ini semakin terjaga kelestarian alami Ya. dan memberikan keindahan yang tidak ternilai harganya. Nah, teman-teman, aku sudah selesai untuk eksplor kanopi trail dan juga curug. Jadi, secara garis besar, fungsi dari kanopi trail ini dan curug adalah untuk pemantauan satwa liar yang ada di kawasan hutan lindung Gunung Gede Pangrango. Jadi, tetap jaga dan lestarikan lingkungan kita. Ikuti terus semua perjalanan aku di destinasi selanjutnya. Eits, tapi jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Salam melestari alam Indonesia.